Ya, di hadapan kita sudah ada Ketua MKKS SMP Wibienam Bapak Jejang Sopian sekaligus Kepala SMPN 3 Banjarsari yang berkenan hadir memantau pelaksanaan hari pertama tatap muka di SMP 6 Gunung Kencana. Assalamualaikum Pak Jajang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jajang, kalau boleh tahu WB 6 itu ada berapa SMP? Ya. Ada 40, 50, 100 itu? Untuk Wilby 6 barangkali ini Wilby yang paling gemuk ya. Terdiri dari 39 SMP. Negeri ada 30 negeri ada 29 dan sisanya adalah swasta. 39. Iya, 30. Jadi swasta sekitar ada 10. Oh iya. Itu. Dari ke 39 itu memang majemuk lah semua ya. Dan dari 39 itu yang tatap muka baru 6 Gunung Kencana. Baru 6 Gunung Kencana yang memang sudah di SK-kan dan ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Dan ada dua sebetulnya, SMP 6 Gunung Kencana dan SMP 1 Cigemblong. Kalau geografis satu Cigemblong mirip dengan ini nggak, yang jauh dari mana-mana? Tidak jauh berbeda lah, beda-beda tipis medannya seperti ini. Jauh dari jalan raya. Iya. Tapi kepala sekolahnya perempuan dua-duanya ya? Perempuan dua-duanya. Makanya sekarang ini sebuah tantangan lah dan buat Jangan-jangan kepala sekolah laki-laki takut sama perempuan. Begitulah. Ini kan perempuan tangguh. Luar biasa nih. Tidak sembarangan kepala dinas menugaskan ibu-ibu guru ini untuk ke daerah-daerah terpencil seperti ini, seperti Ibu Nur yang sekarang berada di kita ini. Memang lumayan lah gitu. Jadi dedikasinya, kemudian tanggung jawab, kinerja juga sudah saya lihat ya, walaupun baru beberapa bulan ya di sini, tapi sudah banyak menyumbangkan ilmunya, informasi, apalagi beliau adalah aktif juga di bidang penilaian kinerja untuk kenaikan pangkat dan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi ini kita selaku ketua WILBI cukup bangga lah bahwa ada salah seorang anggota WILBI atau notabene kepala sekolah yang memang punya potensi yang luar biasa, yang bisa memberikan sumbangan-sumbangan positif kepada kemajuan sekolah-sekolah yang ada di WILBI 6. Kemudian mengenai amanat Pak Kadis agar setiap WILBI itu membuat satuan tugas, WILBI 6 sudah atau dalam proses gitu, atau masih tidur? Untuk WILBI 6 memang kita sudah share kepada teman-teman, dan memang dalam proses kita masih menunggu laporan-laporan dari beberapa sekolah, dan yang baru nyampe laporan ke saya baru satu sekolah, yaitu SMP 1 Banjarsari yang sekarang lagi proses pemberkasan segala macam menyiapkan, dan kebetulan kemarin habis upacara kita coba pantau ke sana persiapannya seperti apa ya, karena kita tidak bisa sembarangan menyelenggarakan tatap muka pada saat ya persiapannya asal-asalan. Ini sangat berbahaya sekali gitu. Jadi yang baru lapor itu baru SMP 1 Banjarsari yang siap akan melaksanakan kegiatan tatap muka, dan satgasnya sudah dibentuk juga saya lihat. Kan Banjarsari itu berapa kecamatan? WILBI 1 teh berapa? 6 kecamatan, 7 kecamatan? 7 kecamatan. Ada 7 kecamatan itu hijau semua atau ada yang merah, ada kuning? Kalau di rata-rata ya hijau semua, walaupun ada satu kecamatan itu Cijaku yang kemarin itu oranye ya. Oranye itu karena ada satu kasus yang muncul tapi sudah bisa ditangani. Untuk daerah Cijaku dengan daerah Cihara. Oh, Cijaku, Cihara. Kalau yang lainnya risiko rendah lah. Jadi notabene sebetulnya kalau dilaksanakan untuk kegiatan tatap muka itu bisa memungkinkan. Cuma teman-teman ini pada ketakutan juga gitu ya. Takut jadi tersangka atau gimana? Mencipta klaster baru. Takut ya menimbulkan ada klaster baru ya, khususnya dari WILBI 6 ya. Tapi kita lihat perkembangan. Karena ini baru proses ya, dan kayaknya baru minggu-minggu ini teman-teman kita akan bergerak, termasuk sekolah saya sendiri sama. Tadinya hari ini ya mau kita persiapan rapat, baru menyebarkan angket kepada orang tua untuk melihat bagaimana respon orang tua kalau dilaksanakan kegiatan tatap muka di sekolah. Jadi angket-angket tersebut sekarang baru proses dikumpulkan, yang nantinya regulasinya kan harus dibawa kepada forum rapat pengurus komite sekolah. Pada saat setelah rapat komite dengan pengurus komite sekolah, apabila memang diputuskan
oke, kata komite sekolah, mungkin baru kita akan melangkah menyiapkan infrastruktur yang lain yang terkait dengan protokol kesehatan. Kalau Terkait untuk dengan masalah daftar periksa itu. Untuk sekolah SMP 3 Banjarsari sendiri mungkin sudah melangkah lebih jauh atau bagaimana Pak? Untuk SMP 3 Banjarsari, ya kalau lihat secara infrastruktur ya memang ya 90% lah udah siap, dan respon orang tua kayaknya 100% itu pinginnya tetap muka, saya yakin. Dan kemarin kita juga sebelum upacara ngobrol-ngobrol dengan komite sekolah mendukung juga, makanya kita menyiapkan lah untuk siapkan, tapi itu kan prosedurnya harus ditempuh dulu supaya jangan salah langkah, karena ya kita juga dalam melaksanakan tidak ingin lah apabila pada saat pelaksanaan terjadi kasus dan ternyata setelah dievaluasi ternyata memang keberadaan kita, persiapan kita tidak maksimal, itu juga jadi masalah. Makanya sekarang akan dioptimalkan dulu untuk Kan kelemahan kita mestinya kan sebelum pelaksanaan masuk itu anak itu dites dulu gitu ya. Ya mau rapid, mau swab gitu kan, sehingga Iya. kita tahu posisinya. Iya betul. Sekarang kita kan nggak tahu nih anak itu OTG gitu ya atau positif. Iya. Bukan kita sebenarnya menciptakan klaster baru. Nah, tetapi kan kita direpotkan meskipun kata Menteri Pendidikan boleh menggunakan BOS untuk biaya rapid, kan harus diubah dulu RKS-nya gitu ya. Iya betul. Gimana pendapat Pak Jang? Apalagi 3 Banjarsari kan bersebelahan dengan Pandeglang, perbatasan. Pandeglang. Iya. Memang betul ya, kalau kita menyimak dari apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan ya seperti itu. Tapi kenyataannya kan di lapangan tidak seperti itu, tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Tetap kalau ada apa-apa kan kembali lagi pada kita selaku penanggung jawab di sekolah tersebut ya, termasuk ya salah satu kasus pada saat kita melaksanakan proses BDR yang dimana di SMP 3 Banjarsari kan sistemnya itu anak-anak hanya 1 minggu datang ke sekolah, kemudian juga diberikan tugas dan menerima tugas yang baru. Kita dipanggil oleh kepala desa karena ada dari pihak-pihak tertentu yang menanyakan kenapa SMP 3 menyelenggarakan tatap muka. Jadi disangkanya tatap muka. Padahal mengumpulkan tugas. Padahal hanya mengumpulkan tugas seminggu sekali. Cuma memang kelihatan seperti tiap hari itu karena 3 hari. Senin kelas 7 yang datang, Selasa kelas 8, dan Rabu kelas 9. Jadi seperti tiap hari ada kegiatan. Karena kita mencoba untuk di physical distancing-nya. Kalau didatangkan semua barangkali tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin untuk mengatur physical distancing. Makanya diatur sedemikian rupa. Jadi per hari hari Senin kelas 7 datang, ya, kemudian hari Selasanya kelas 8 dan hari Rabunya kelas 9. Disangkanya tatap muka gitu. Tapi kita sudah klarifikasi kepada Bapak Kepala Desa. Memang cukup bagus. Jadi Kepala Desa sendiri bertanggung jawab, sangat perhatian terhadap keselamatan warganya. Iya betul. Oke, terima kasih Pak Jang. Iya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.